Qin Shi Huang. Qin Shi Huang dilahirkan dengan nama Ying Zheng. Ia juga dipanggil dengan Shi Huangdi yang artinya adalah kaisar pertama. Ia adalah raja dari Tiongkok dari 247 sebelum Masehi hingga 221 sebelum Masehi yang mempersatukan Tiongkok dengan menaklukkan 6 negara lainnya. Ia kemudian mendirikan dinasti Qin dan mengangkat diri menjadi kaisar Tiongkok yang bersatu dari 221 sebelum Masehi hingga 210 sebelum Masehi, bertahta dengan sebutan kaisar pertama. Qin Shi Huang lahir di ibu kota negara bagian Xiao Handan sebagai Yin Zheng atau Zhao Zheng. Orang tuanya adalah Raja Xuanxiang dari Qin dan Nyonya Zhao. Raja Xuanxiang dari Qin nama pribadinya yaitu Yiren dan Zaichu, merupakan seorang pemimpin negara Qin pada abad ketiga sebelum Masehi selama periode negara perang Tiongkok kuno. Ribuan tahun yang lalu, Yiren adalah anak dari selir Pangeran En, pewaris tahta negara Qin yang menjadi sandera di negara Xiao. Saat itu, pertukaran sandera merupakan hal yang lumrah agar negara-negara yang bersangkutan mematuhi syarat-syarat perdamaian. Sandera-sandera itu biasanya adalah anggota keluarga kerajaan. Yiren yang ditemui oleh Lu Buwei dalam perjalanan bisnis di negara Xiao. Lu Buwei menghadiahkan selir kesayangannya yaitu Zhao Ji. Lu juga membantu Yiren dan keluarganya meloloskan diri dari Zhao kembali ke Qin. 12 bulan setelah menikahi Zhao Ji, perempuan itu memberinya seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ying Zhen atau dengan nama yang dikenal dengan Qin Shi Huang, cikal bakal penerus dinasti Qin. Selain itu, Lu juga melakukan negosiasi yang gemilang dengan ibu Huayang, yaitu istri Pangeran En, dengan membujuknya agar mengangkat Yiren sebagai pewaris tahta. Musim gugur tahun 251 sebelum Masehi, Pangeran En naik tahta menggantikan ayahnya yang mangkat dengan gelar Raja Xiaowen dari Qin. Tahtanya hanya berlangsung 1 tahun. Dia mencurigai Lu membunuhnya dengan racun. Setelah kematiannya, otomatis Yiren mengambil alih tahtanya dengan gelar Raja Xuanqiang dari Qin. Spekulasi politik Lu akhirnya berbuah. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri Qin. Namun, catatan sejarawan agung juga mengeklaim bahwa kaisar pertama bukanlah putra Pangeran Yiren yang sebenarnya, melainkan putra Lu Buwei dan Nyonya Zhao Ji. Dia adalah selir Lu Buwei yang telah dihamili olehnya. Dan bayinya lahir setelah periode kehamilan yang luar biasa lama. Menurut terjemahan sejarah Lu Buwei, Zhao Ji melahirkan calon kaisar di kota Handan pada tahun 259 sebelum Masehi. Tahun 247 sebelum Masehi, setelah berkuasa selama 3 tahun, Raja Xuanqian wafat karena sakit. Yin Zheng yang pada saat itu berusia 13 tahun pun menjadi Raja Qin. Secara resmi naik tahta pada tahun 246 sebelum Masehi. Lu yang menjadi Perdana Menteri Qin dalam masa kejayaannya di dunia politik, Lu memperkerjakan sekitar 3.000-an orang dari berbagai profesi seperti politisi, ahli sejarah, ahli keuangan, dan penulis untuk menyusun Lu Xi Chuan Xiao yang berisi kumpulan ilmu pengetahuan dan filosofi pada saat itu. Buku ini digunakan Lu sebagai paduannya dalam usahanya menaklukkan negara-negara bagian lain dan menyatukan daratan Tiongkok. Dia menyuruh seluruh rakyat Qin membaca buku itu. Skrip dari buku tersebut dipajang di depan umum dan dia menjanjikan imbalan emas pada siapapun yang bisa menambah ataupun mengurangi isinya. Namun buku itu terlalu sempurna untuk zaman itu sehingga tak seorang pun bisa melakukannya. 9 tahun kemudian, pada tahun 235 sebelum Masehi, seiring berjalannya waktu, Ying Zheng pun mulai dewasa
dan Lu khawatir hubungan gelapnya dengan Ibu Suri Zhao tercium dan membawa kesulitan baginya. Maka Lu menyodorkan seorang biseksual bernama Lau Ai kepada Ibu Suri Zhao yang hiperseks untuk menggantikan dirinya. Beberapa tahun kemudian, Lau Ai mengadakan pemberontakan yang gagal. Dia dihukum mati dan seluruh keluarganya dibinasakan. Dari pengakuan Lau Ai, Ying Zheng mengetahui hubungan gelap Lu dengan ibunya selama ini dan mengenai Lu adalah ayahnya yang sesungguhnya. Skandal ini membuat Lu dicopot dari jabatannya dan diusir pulang ke kampung halamannya. Tahun 235 sebelum Masehi, Ying Zheng memaksa Lu untuk bunuh diri dengan meminum racun karena dia masih curiga Lu akan memberontak. Sementara itu, Ibu Suri Zhaoji ditempatkan ke rumah tahanan sampai dengan kematiannya. Gagasan bahwa kaisar adalah anak haram yang diyakini secara luas sepanjang sejarah Tiongkok berkontribusi pada pandangan negatif kaisar pertama secara umum. Namun, sejumlah sejarawan modern meragukan kisah kelahirannya ini. Ying Zheng kemudian mengambil alih kekuasaan penuh sebagai raja dari negara Qin dan pengganti Lu Buai adalah Li Si menjadi konselir baru. Percobaan pembunuhan pertama dimulai dari percobaan pembunuhan oleh putra mahkota dan Darian merencanakan upaya pembunuhan untuk menyingkirkan Raja Zheng. Pada tahun 227 sebelum Masehi, dia memohon kepada Jin Ke untuk pergi melakukan misi pembunuhan. Jin Ke ditemani oleh Qin Wayang. Mereka memberikan hadiah kepada Raja Zheng, yaitu peta dukang dan kepala Fan Wuji yang terpenggal. Qin Wayang pertama kali mencoba memberikan hadiah kotak peta, namun dia gemetaran ketakutan, sehingga Jin Ke maju ke arah raja sambil menjelaskan bahwa rekannya tidak pernah melihat putra surgawi. Itulah sebabnya dia gemetar. Saat membuka gulungan peta, belati pun terungkap. Raja kemudian mundur dan berdiri. Mereka mencoba menghunuskan pedang ke arah raja, tetapi raja berjuang untuk membela diri. Pada saat itu, pejabat istana lainnya tidak diperbolehkan membawa senjata. Jin Ke mengejar raja, mencoba menikamnya, tetapi melesat. Raja Zheng menghunus pedangnya ke Jin Ke dan memotong paha Jin Ke, sehingga Jin Ke kemudian melemparkan belati tetapi melesat lagi. Kemudian Jin Ke menderita 8 luka dari pedang raja. Jin Ke menyadari usahanya telah gagal dan tahu bahwa keduanya akan dibunuh sesudahnya. Negara bagian Yan ditaklukkan oleh negara Qin 5 tahun kemudian. Percobaan pembunuhan kedua. Jiao Jianli adalah teman dekat Jin Ke yang ingin membalas atas kematiannya. Sebagai pemain kecapi yang terkenal, pada suatu hari ia dipanggil oleh Raja Zheng untuk memainkan alat musik tersebut. Raja mengizinkan Jiao Jianli bermain di hadapannya. Dia memuji permainan itu dan bahkan membiarkan Jiao Jianli mendekat. Kecapi diikat dengan sepotong timah yang berat. Dia mengangkat kecapi dan memukulkan ke arah raja, namun melesat dan upaya pembunuhannya gagal. Sehingga Jiao Jianli kemudian dieksekusi. Penyatuan Tiongkok pada tahun 230 sebelum Masehi. Raja Zheng melancarkan kampanye terakhir dari periode negara-negara berperang, berangkat untuk menaklukkan kerajaan independen yang tersisa satu persatu. Negara bagian pertama yang jatuh adalah Han pada tahun 230 sebelum Masehi. Kemudian Qin memanfaatkan bencana alam pada tahun 229 sebelum Masehi untuk menyerang dan menaklukkan Zhao, di mana tempat lahirnya Qin Shi Huang. Dia membalas perlakuan buruk sebelumnya sebagai sandera di sana, mencari dan membunuh musuh-musuhnya. Tentara Qin menaklukkan negara bagian Zhao pada tahun 228 sebelum Masehi, negara utara Yan pada tahun 226 sebelum Masehi, negara bagian kecil Wei pada tahun 225 sebelum Masehi,
dan negara bagian terbesar dan tantangan terbesar adalah Chu pada tahun 223 sebelum Masehi. Untuk pertama kalinya, semua tanah Cina disatukan di bawah satu penguasa yang kuat. Pada tahun yang sama, Raja Zheng memproklamirkan dirinya sebagai kaisar pertama atau Xi Huan. Kaisar memerintahkan He Shibi untuk dibuat menjadi segel kekaisaran yang dikenal sebagai segel pusaka dunia. Segel itu kemudian diturunkan dari kaisar ke kaisar untuk generasi yang akan datang. Memerintah sebagai Kaisar Qin. Qin Shi Huang dan Li Si menyatukan Tiongkok. Beberapa strategi yang digunakan Qin untuk menyatukan Cina adalah dengan menstandardisasi perdagangan dan komunikasi, mata uang, dan bahasa. Qin Shi Huang menghilangkan 100 aliran pemikiran yang mencakup Konfusianisme dan filosofi lainnya. Setelah penyatuan Cina dengan semua aliran pemikiran lain dilarang, legalisme menjadi ideologi yang didukung dinasti Qin. Upaya pembunuhan ketiga. Pada tahun 230 sebelum Masehi, negara bagian Qin telah mengalahkan negara bagian Han. Seorang bangsawan Han bernama Xiang Qian bersumpah akan membalas dendam pada Kaisar Qin. Dia menjual semua barang berharganya, dan pada tahun 218 sebelum Masehi, dia menyewa seorang pembunuh bayaran dan membangunkannya sebuah kerucut logam dengan berat 120 jin atau sebesar 97 kg. Kedua pria itu bersembunyi di antara semak-semak di sepanjang rute kaisar di atas gunung. Pembunuhan itu melemparkan kerucut ke gerbong pertama dan menghancurkannya. Namun, kaisar sebenarnya berada di gerbong kedua, karena dia berpergian dengan dua gerbong yang identik. Dengan demikian, upaya pembunuhan itu gagal. Kedua pria itu dapat melarikan diri meskipun ada perburuan besar-besaran. Tembok raksasa Cina. Qin melawan suku-suku nomaden di utara dan barat laut. Suku Xiongnu tidak dikalahkan dan ditaklukkan, sehingga kampanye itu melelahkan dan tidak berhasil. Dan untuk mencegah Xiongnu merambah perbatasan utara lebih lama lagi, Kaisar memerintahkan pembangunan tembok pertahanan yang sangat besar. Hal ini menghubungkan banyak tembok negara yang telah dibangun selama 4 abad sebelumnya. Jaringan tembok kecil yang menghubungkan pertahanan sungai dengan tebing yang tidak bisa dilewati. Berniat untuk memaksakan aturan terpusat dan mencegah kebangkitan penguasa feodal, Yingzheng memerintahkan penghancuran bagian-bagian tembok yang membagi kerajaannya di antara negara-negara bagian sebelumnya. Untuk memposisikan kekaisaran melawan orang-orang Xiongnu dari utara, ia memerintahkan pembangunan tembok baru untuk menghubungkan benteng yang tersisa di sepanjang perbatasan utara kekaisaran. Bangun dan lanjutkan adalah prinsip paduan utama dalam membangun tembok. Mengangkut material dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk konstruksi itu sangat sulit, sehingga pembangunan selalu mencoba menggunakan sumber daya lokal. Batu-batu dari pegunungan digunakan di atas pegunungan, sementara remote earth digunakan untuk konstruksi di dataran. Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan panjang dan arah pasti dari tembok Qin. Sebagian besar tembok kuno telah terkikis selama berabad-abad dan sangat sedikit bagian yang tersisa. Biaya manusia dan konstruksi tidak diketahui, tetapi telah diperkirakan oleh beberapa penulis bahwa ratusan ribu sampai 1 juta pekerja tewas membangun tembok Qin. Obat mujarab kehidupan. Dalam hidupnya, Qin Shi Huang takut mati. Dia mati-matian mencari ramuan kehidupan yang konon akan memungkinkan dia untuk hidup selamanya. Qin Shi Huang ingin setiap orang bijak di Tiongkok mengerjakan satu hal, yaitu rahasia keabadian. Dia memiliki beberapa alkemis yang bekerja mengembangkan ramuan keabadian. Tetapi itu tentu adalah tugas yang sangat mustahil.
Ketika dua alkamis mengakui bahwa mereka tidak bisa melakukannya, Qin Shi Huang menjadi marah karena gagal membuatnya abadi. Qin Shi Huang mengubur 460 cendekiawan hidup-hidup. Dia terobsesi untuk memperoleh keabadian dan menjadi mangsa banyak orang yang menawarinya obat mujarab. Dia mengunjungi Pulau Zifu 3 kali untuk mencapai keabadian. Dalam satu kasus, dia mengirim Shifu, seorang penduduk Pulau Zifu, dengan kapal yang membawa ratusan pria dan wanita muda untuk mencari gunung Penglai yang mistik. Mereka dikirim untuk menemukan An Qisheng, seorang pesulap berusia 1000 tahun yang diduga pernah ditemui Qin Shi Huang dalam perjalanannya dan yang telah mengundangnya untuk mencarinya di sana. Shifu tidak punya alasan lagi. Shifu meyakinkan kaisar bahwa dia akan melakukannya. Kemudian dia mengumpulkan 6.000 gadis, memasukkan mereka ke dalam kapalnya dan berlayar dan tidak pernah kembali. Mungkin karena mereka tahu bahwa jika mereka kembali tanpa ramuan yang dijanjikan, mereka pasti akan dieksekusi. Legenda mengklaim bahwa mereka mencapai Jepang dan menghabiskan sisa hidupnya dalam persembunyian. Karena kaisar takut akan kematian dan roh jahat, ia menyuruh pekerja membangun serangkaian terowongan dan lorong ke 200 istananya. Hal ini bertujuan jika bepergian maka dia tak terlihat dan akan membuatnya aman dari roh jahat. Kematian Kaisar Qin Shi Huang. Pada tahun 211 sebelum Masehi, sebuah meteor besar dikatakan telah jatuh di Dongjun di hilir Sungai Kuning. Orang tak dikenal menulis kata-kata, Kaisar pertama akan mati dan tanahnya akan dibagi. Ketika kaisar mendengar hal ini, dia mengirim seorang sekretaris kekaisaran untuk menyelidiki ramalan ini. Tidak ada yang akan mengakui perbuatan itu, jadi semua orang yang tinggal di dekatnya dihukum mati. Batu itu kemudian dihaluskan. Selama tur kelimanya di Tiongkok Timur, kaisar menjadi sakit parah setelah ia tiba di Pingquan, Kabupaten Pingquan, Shandong, dan meninggal pada bulan Juli atau Agustus pada tahun 210 sebelum Masehi di istana prefektur Sangqiu. Penyebab kematian Qin Shi Huang tidak diketahui. Diduga dia meninggal karena keracunan obat mujarab alkimia Cina karena menelan pil merkuri yang dibuat oleh alkemis dan dokter pengadilan. Ia percaya bahwa itu adalah ramuan keabadian dan faktor yang mungkin berkontribusi lainnya adalah penyakit karena stres menjalankan kekaisaran.